Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha. Di sini saya ingin membedah buku yang berjudul Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural. Buku ini ditulis oleh Bapak Raihani yang merupakan seorang guru besar di UIN Sukaryau. Beliau ini merupakan seorang peneliti di khususnya riset pendidikan. Buku ini merekomendasikan sebuah konsep pendidikan Islam yang bersesuaian dengan masyarakat Indonesia yang multikultural. Tema buku ini berfokus pada pendidikan Islam yang berorientasi pada masyarakat majemuk, penting untuk digagas dan digaungkan mengingat kondisi seperti yang digambarkan tersebut. Kompleksitas persoalan relasi sosial dan budaya antar kelompok masyarakat membutuhkan sikap dan keterampilan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Buku ini membahas 4 topik. Yang pertama yaitu tentang orientasi pendidikan, yang kedua kurikulum, yang ketiga kompetensi, dan yang keempat adalah pendidikan toleransi. Buku ini berisi 12 bab, kemudian saya rangkum menjadi 4 topik pembahasan. Topik pertama adalah membahas tentang reorientasi pendidikan Islam. Reorientasi pendidikan Islam mencakup 3 hal penting dari proses pendidikan, yaitu reformulasi tujuan, pemaknaan kembali konsep kurikulum pendidikan Islam, dan perbaikan metodologi pengajaran dan strategi evaluasi terhadap pencapaian siswa. Dalam hal manajemen pendidikan Islam, maka pola hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya harus harmonis dan terfokus kepada upaya peningkatan mutu dengan menempatkan setiap pihak sebagai mitra, bukan memakai pola hubungan patron-klien. Sistem akuntabilitas juga harus dibangun agar pertanggungjawaban proses dan hasil pendidikan Islam menjadi jelas. Semua usaha ini keberhasilannya bergantung pada niat, komitmen, dan kesungguhan dari setiap stakeholder. Pendidikan Islam sangat menekankan pada adab dan etika. Hal ini juga sebenarnya sudah ditegaskan oleh dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis beliau menjelaskan tentang tugas utama kerasulan, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dengan akhlak, bukan dengan ibadah, dan apalagi peperangan beliau pun bisa berperan menjadi rahmatan lil alamin. Namun dengan demikian, titik tekan pada akhlak ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam melupakan dimensi lain seperti ibadah, muamalah, pengetahuan umum dan modern, dan sebagainya. Akan tetapi, yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam adalah manusia paripurna yang menguasai ilmu pengetahuan dan didasari oleh iman yang kukuh serta dengan tampilan akhlak yang mulia. Topik pembahasan kedua yaitu kurikulum. Pendidikan sangat dipengaruhi oleh politik suatu bangsa, dan dinamika politik akan terus menyebabkan dinamisnya pendidikan, baik dalam pengertian yang positif maupun negatif. Di Indonesia, cerita tentang bagaimana kurikulum berganti seiring pergantian rezim pemerintahan atau bahkan pergantian menteri pendidikan adalah contoh nyata dari besarnya pengaruh politik terhadap pendidikan. Jika perubahan yang dimaksud adalah semata untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mungkin masyarakat akan menerima dengan baik. Tetapi, manakala perubahan itu semata-mata untuk menunjukkan eksistensi penguasa atau tujuan politik pragmatis atau bahkan politik ekonomi dari penguasa saat itu, maka sesungguhnya pendidikan menjadi lahan di mana para penguasa melakukan eksploitasi masif terhadap peserta didik dan orang tua. Topik pembahasan ketiga yaitu kompetensi. Kompetensi di sini yang dimaksud adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik.
Dalam undang-undang juga dijelaskan tentang kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Terus yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam buku ini hanya membahas satu kompetensi saja, yaitu kompetensi sosial guru. Nah, topik terakhir adalah pendidikan toleransi. Toleransi tidak terwujud begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan usaha yang terus-menerus. Ego manusia yang ingin menampakkan identitas diri dan kelompoknya berpengaruh besar terhadap sikapnya terhadap perbedaan dan keragaman yang ada di lingkungannya. Ini kemudian ditambah dengan pengajaran-pengajaran agama yang berlangsung sangat doktrinal dan bersifat literal sehingga menegasikan penafsiran-penafsiran yang mempertimbangkan faktor historis dan konteks. Oleh karena itu, toleransi harus menjadi bagian integral dalam proses pendidikan. Tidak ada orang yang berhak mengklaim bahwa sekolahnya tidak tempat untuk melaksanakan pendidikan toleransi, karena realitas bangsa Indonesia yang majemuk dalam agama, etnis, dan budaya. Konsekuensinya, program-program yang eksplisit dan implisit yang mendukung upaya pendidikan toleransi harus dikembangkan secara simultan. Nah, itu tadi sekilas tentang pembahasan buku ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.